Oke anak-anak semuanya, jadi pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang materi perubahan iklim. Nah, untuk di sini kalian apakah sudah tahu perubahan iklim itu apa? Tuh. Ya, betul sekali. Jadi perubahan iklim itu merupakan suatu perubahan jangka panjang dalam pola cuaca tertentu di suatu wilayah. Jadi perubahan cuaca kalau bahasa lainnya. Jadi perubahan iklim sendiri ini sering dikaitkan dengan pemanasan global. Nah, Bu, sama nggak ya perubahan iklim sama pemanasan global? Jadi pemanasan global dan perubahan iklim itu berbeda, anak-anak. Nah, pemanasan global itu merupakan kenaikan pada suhu bumi yang kemudian berlangsung selama 1 dekade atau lebih, yang mana salah satu penyebabnya itu adalah perubahan iklim. Jadi penyebab dari perubahan iklim itu salah satunya ada pemanasan global. Nah, sebelum kita membahas tentang penyebabnya dan dampaknya perubahan iklim itu seperti apa, nah Ibu akan menjelaskan iklim itu apa sih Bu gitu. Jadi iklim itu merupakan rata-rata cuaca yang juga menjadi penanda keadaan atmosfer dalam suatu kurun waktu. Iklim itu bisa didefinisikan sebagai ukuran variabilitas, kuantitas, serta rata-rata relevan dari sebuah variabel tertentu, yaitu curah hujan, temperatur, atau angin pada suatu periode tertentu yang umumnya itu merentang dari bulan hingga tahunan atau bahkan hingga jutaan tahun tadi. Pasti kalian tahu kan, nanti ada kurun waktu tertentu iklim itu akan berubah. Jadi nanti akan ada iklim curah hujan yang tinggi atau mungkin temperatur yang panas gitu. Nah, itu ada kurun waktunya, teman-teman. Jadi tuh adanya interaksi antara satu komponen dari faktor eksternal, misalnya dari erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, serta faktor-faktor dari kegiatan manusia itu sendiri bisa menyebabkan perubahan iklim itu terjadi. Bu, apa sih penyebab dari perubahan iklim itu bisa terjadi? Itu penyebabnya apa? Jadi itu banyak sekali teman-teman penyebabnya. Nah, yang pertama itu ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu apa? Efek rumah kaca itu merupakan beberapa gas di atmosfer bumi, dan gas-gas itu yang ada di rumah kaca. Misalnya pada kaca di rumah nih yang merangkap panas matahari, kemudian itu menghentikannya agar tidak bocor kembali ke angkasa. Nah, banyak dari gas-gas ini terjadi secara alami, meski berbagai aktivitas manusia di sekitarnya meningkatkan konsentrasinya di atmosfer, khususnya pada metana, karbon dioksida, gas berfluorensi CO2, dan dinitrogen oksida sebagai gas rumah kaca yang paling umum untuk diproduksi oleh aktivitas manusia serta bertanggung jawab atas 64%-nya pemanasan global buatan manusia. Seperti itu. Nah, ada lagi penyebabnya, yaitu peningkatan emisi. Peningkatan emisi ini merupakan penyebab perubahan iklim dari peningkatan emisi yang diakibatkan oleh manusia gitu, ulah manusia. Misalnya nih pembakaran minyak, batu bara, dan gas yang akan menghasilkan dinitrogen oksida itu dan karbon dioksida itu bisa disebabkan oleh deforestasi atau dapat juga penebangan hutan gitu. Jadi ulah manusia itu juga bisa meningkatkan perubahan iklim itu terjadi secara drastis seperti itu. Kemudian ada pemanasan global. Nah, ini yang tadi Ibu bicarakan. Jadi pemanasan global itu misalnya ada pembangkit listrik dan instalasi industri itu merupakan penghasil CO2 utama. Nah, suhu rata-rata pada global ini itu ada 0,850 oC, lebih tinggi jika dibandingkan dengan akhir abad ke-19. Artinya masing-masing dari tiga dekade terakhir ini sendiri telah lebih hangat dibandingkan dekade sebelumnya. Jadi
pemanasan global makin hari makin berlalunya waktu itu meningkat terus menerus gitu. Nah itu juga bisa diakibatkan oleh aktivitas manusia. Kemudian ada lagi, yaitu perubahan orbit alam. Nah perubahan orbit bumi. Jadi perubahan orbit bumi ini dilakukan oleh tidak aktivitas manusia, jadi itu secara alami. Jadi orbit bumi itu mengalami perubahan, teman-teman. Dalam 800.000 tahun terakhir terdapat siklus alami dalam iklim bumi di antara zaman es serta periode interglasial yang lebih hangat. Nah, dia melingkar di mana jarak bumi berada kira-kira sama dari matahari saat dia bergerak mengelilingi orbitnya. Pada waktu lainnya, elips lebih menonjol hingga bumi bergerak lebih dekat dan jauh dari matahari saat mengorbit. Nah, saat bumi lebih dekat ini dari matahari, kemudian akan menjadi lebih hangat dan terjadinya perubahan iklim. Seperti itu. Nah, mungkin anak-anak sudah paham ya tentang pengertian dari perubahan iklim dan penyebab dari perubahan iklim itu apa yang sudah dijelaskan oleh ibu tadi. Nah sekarang ibu ingin menjelaskan nih, jadi perubahan iklim itu ada keterkaitan antara ilmu-ilmu yang lain. Nah apa itu bu? Gitu. Jadi ini banyak sekali keterkaitannya anak-anak. Perubahan iklim ini bisa dikaitkan oleh ilmu klimatologi. Ilmu klimatologi ini merupakan ilmu yang mempelajari seluk-beluk tentang iklim. Jadi klimatologi ini menjelaskan apapun tentang iklim, tentang proses perubahan iklim itu seperti apa dan sebagainya. Itu bisa keterkaitan antara materi yang kita bahas dan juga dari ilmu klimatologi, sudut pandang dari klimatologi. Kemudian ada juga ekologi. Nah, ekologi itu merupakan ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi ekosistem atau alam. Nah, perubahan iklim ini kan dampaknya banyak sekali ya gitu oleh manusia, oleh makhluk lainnya, oleh tumbuhan dan juga hewan dan sebagainya. Nah, itu bisa kita kaitkan dengan ilmu ekologi seperti itu. Entah perubahan ekosistem di antara makhluk lainnya, makhluk hewan atau tumbuhan, itu bisa dikaitkan dari perubahan iklim. Kemudian ada juga meteorologi. Nah, meteorologi ini merupakan gejala-gejala atau masalah atmosfer seperti suhu, udara, cuaca, angin, dan lain-lain. Nah, perubahan iklim itu kan saling keterkaitan juga kan antara suhu, udara, cuaca, angin, dan sebagainya. Perubahannya, dampaknya seperti apa. Nah, itu bisa berkaitan dengan meteorologi. Kemudian ada juga biologi. Nah, biologi ini ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, teman-teman. Gitu. Kan juga perubahan iklim juga penyebabnya ada di makhluk hidup dan juga dampaknya juga bagi makhluk hidup juga. Nah, itu bisa kita kaitkan dengan ilmu biologi. Kemudian ada ilmu geografi. Nah, ilmu geografi ini juga bisa kita kaitkan dengan perubahan iklim. Geografi ini mengkaji fenomena, penyebab dan dampak dari perubahan iklim itu seperti apa. Jadi geografi ini dia mengkaji gitu, penyebab dan dampak perubahan iklim itu seperti apa secara detail, secara rinci. Nah, itu yang dinamakan ilmu geografi. Nah, mungkin itu ya keterkaitan antara ilmu-ilmu yang lain. Jadi perubahan iklim banyak sekali cakupannya di ilmu-ilmu yang lain gitu. Nah, mungkin cukup sekian yang Ibu sampaikan. Mungkin anak-anak bisa mempelajarinya lagi dan juga bisa mengerjakan soal-soal yang ada di buku untuk memahami lagi tentang perubahan iklim.
seperti itu. Oke, Ibu cukupkan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.